Woi, ya. Halo semuanya, back again. I'm CRY. Jadi untuk video kali ini seperti kenyataan yang harus teman-teman ketahui, gue akan membahas salah satu judul anime yang akan rilis di fall 2020. Dan apakah judul anime yang akan gue bahas itu? Itu adalah salah satu judul anime yang dimana studio animenya musim ini, Summer 2020, itu membuat anime Mao Gakuen Futegi Gaosha. Yap, gue di sini ngebahas anime Kimi no Boku no Saigo no Senjou. Kenapa gue bahas anime ini? Karena kita ketahui sekali, anime model-model kayak gini itu fantasi. Ya, kita nggak berkata ini isekai, tapi fantasi. Biasanya tuh cuman menang karakter cewek doang gitu ya. Ya, menang karakter cewek, lalu punya cerita yang ampas, lalu punya MC yang sok-sokan naif, yang berbicara aku kan melindungimu, tapi kagak berguna. Lalu hobinya itu cuma comlay, persis kayak anime Kanojo Karishimas itu ya. Pokoknya tokoh utama nggak guna kayak gitulah. Dan selain anime Hajime no Gal to Love Ru yang punya tokoh utama yang bikin cowok-cowok harus potong kelamin kan, ini salah satu, apakah ini salah satu anime kan bakal kayak gitu? Kimi to Boku no Saigo no Senjou. Jadi sini gua harus kasih tahu, gua tidak baca novelnya. Jadi kan beberapa yang sudah gua bahas itu gua baca novel, tapi untuk ini nggak gua baca sama sekali. Kenapa? Karena nggak populer gitu. Gua aja nggak populer, tiba-tiba jadi anime gitu. Ya nggak salah sih, cuman kan di musim depan itu banyak anime-anime besar gitu ya. Contohnya Mahoka, Haikyuu, dan Machi gitu. Persaingan fall 2020 itu berat. Dan kenapa anime ini malah dirilisnya di fall 2020? Ini yang membuat gua ingin berbahasnya saat ini. Pertama yang harus gua ketahui, yang harus teman-teman ketahui adalah anime ini bergenre fantasi ya. Ingat, fantasi. Cuman kalau kita lihat di novelnya, dia punya 4 genre, yaitu action, military, romance, dan fantasi. Dan kalau kita nonton trailernya, kita buka dulu Kimi to Boku no Saigo. Nah, kenapa langsung kayak gini trailer? Kita akan nonton trailernya dulu dan suaranya gue matikan. Loh bang, kenapa dimatikan bang? Gak seru dong. Alasan gue matikan suara tuh simple, hak cipta ya. Dan gak bisa gue perbesar ya, jadi sorry banget nih. Menghindarin copyright, gue akan mematikan suaranya dan juga tidak zoom out videonya. Jadi kita nonton dulu, ntar gue bahas kenapa kita harus nonton dulu trailernya. Oke. Oke, di MC-nya ya. Dia bagian nggak tahu ya, MC-nya itu kalau nggak salah itu satu seiyu dengan Kobayashi Yosuke, dan beberapa karakter-karakter lain itu seiyunya atau pengisi suaranya itu bukan pengisi suara yang abal-abal gitu ya, mereka punya nama gitu. Makanya itulah gua di sini harus berpikir keras, ini anime bakal bagus atau enggak. Dan ini adalah biasalah waifunya kita kelak, blonde rambut panjang dan seorang princess ya, Ojo sama. Lalu nanti ceritanya awalnya musuhan dan si cowoknya ini bakal kata-kata ajaib gitu ya. Boku no Mamoru Kara, Boku no Sekai Mamoru Kara ya, kayak gitulah ya. Dan apakah karakter ini akan seperti omong kosongnya itu yang harus kita seru-serukan di sini. Dan yap, seperti biasa, karakter anime fantasi itu wajib moe nauzubillah, pokoknya harus dianggap waifu banget gitu. Oke, 1 menit berlalu. Kimi no Boku no Saigo no Senjou Aruya Sekai ga Hajimaru. Oke lah. Trailer kedua ya. Gua udah sempat nonton trailer pertamanya sih. Oke, sudah. Oke, kita tutup aja langsung supaya nggak banyak makan waktu. Jadi, apa sih yang ingin gue bahas? Yang pertama itu adalah teman-teman harus tahu, itu desainnya Silverling itu lagi-lagi nggak berubah gitu ya. Kalau gue lihat anime sebelumnya, yaitu Osomatsu no Flag, yang tokoh utamanya cewek pergi ke dunia buku cerita yang lalu jadi dia itu disukai cewek dan cowok ya, desainnya itu sebenarnya mirip-mirip kayak gitu. Desain gimana sih bang, kan pewarnaannya pun beda dan gini-gini beda ya. Gue bilang desain bukan art ya, jadi tolong dibedakan.
Jadi kalau misalnya anime ini tuh desainnya bagus, jelas bagus, karena selama ini Silverlink itu selalu membuat desain-desain karakter yang membuat kita puas gitu. Dari zaman Rakudeki Shino Cavalry, Isekai wa Smartphone, Death March, bahkan sampai Isekai Cheat Magician. Itu semua animenya tuh desainnya bagus-bagus, cuman aja bagaimana produser mengatur yang namanya tempo itu yang nggak bisa gitu loh. Jadi kesannya kita tuh bisa tebak, wah ini gua tahu nih anime buatan mana nih, pasti buatan Silverlink. Jadi ketika gua nonton Mau Gakuen Futegi Gousha tuh sebenarnya juga desainnya sama ya. Desain pewarnaan, artistik dan lain-lainnya tuh sama-sama buatan Silverlink. Bedanya gua merasa Mau Gakuen tuh bagus dari segi cerita dan juga segi tokoh utama. Coba lihatlah karakter di Mau Gakuen Futegi Gousha, contohnya si Kanon, si Anos, Misha, Sasha, dan Rei. Itu kan jos banget ya, tapi alasan dibalik mantapnya desain karakter mereka karena memang dari apa yang telah diadaptasi, yaitu novelnya. Di novelnya pun juga bagus, jadi rugi besar kalau di animenya desainnya kagak bagus. Nah, kalau anime ini Kimito Boku no Sai Ghost no Senjo, gua rasa desainnya juga sama-sama bagus, dan kita lihat juga di animenya desainnya itu juga bagus. Lalu apa yang membuat gua ketakutan dengan kualitas anime ini adalah takutnya mereka hanya menjual karakter. Kenapa gue bilang menjual karakter? Ketika gue melihat susunan dari pengisi suaranya, ya, lihat itu, tante gua Mamiya Sora, ya kan, Ishihara Kaori, Takeru Ayana, dan Hanamori Yumiri. Itu adalah pengisi suara yang sangat populer saat ini gitu. Apalagi Mamiya Sora dan Ishihara Kaori. Gue yakin kalau kalian mendengar suara mereka pasti tahu dan mereka tuh menjadi karakter di anime-anime mana aja. Banyak hal yang harus gue bahas. Kenapa? Karena ketika sebuah karakter itu memiliki pengisi suara yang jadi nilai jual, contohnya Amamiya Sora dan Ishihara Kaori maupun Takatetsu Ayana, itu artinya produsernya itu nggak pede dengan kepopuleran animenya berdasarkan dari segi cerita. Jadi yang dijual itu pertama adalah fantasi, ya jelas ya. Sekarang tuh siapa sih yang gak suka anime fantasi? Anime fantasi itu pasti nanti lawannya monster, action, dan waifu-waifunya mantap-mantap gitu ya. Gue jadi ingat anime Plunderer gitu kan, yang juga mantap-mantap juga itu animenya. Yang kedua, karena itulah mereka memberikan pengisi suara yang disukai banyak penikmat gitu ya. Ya seperti yang gue sebutin, Amamiya Sora, Kobayashi Yosuke. Kalau nggak tahu Kobayashi Yosuke, itu adalah pengisi suara dari Subaru di Re:Zero. Jadinya ini juga salah satu pengisi suara yang cukup populer saat ini. Lalu ada Taketetsu Ayana dan Ishihara Kaori. Sudahlah, mereka itu adalah legenda yang sudah lama banget berkecimpung di dunia seiyuu anime. Kalau tahu Taketetsu Ayana, dia adalah pengisi suara dari Akone-chan di anime Kiss Sexist. Gak tahu animenya kan? Bagus, karena Anda wibu yang baru bertelur ya. Baru aja menetas gitu. Jadi kalau tahu atau sudah tua kayak gua yang jadi senior, pasti tahu lah judul-judul maha hebat yang seperti itu. Jadi, Bang, apa kesimpulannya? Jadi ini kan gua berikan sebuah kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah Kimito Boku no Saigo no Senjo. Ini bukanlah anime yang harusnya kita antisipasi gitu. Banyak sekali yang nanya, Bang, ini nanti animenya bagus gak? Bang, rekomen gak? Dan lain-lain. Gue juga dapat pertanyaan seperti itu kan di chat Facebook gue yang Crystallize Gantengs. Biarpun gue sebenarnya gak Gantengs, lalu juga di Instagram pribadi gue yaitu @Crystallize. Di sana tuh banyak yang bingung ya, apalagi sama-sama belum baca novelnya. Gue belum baca novel, mereka juga belum baca novel, dan mereka pun kayak sudah terhipnotis dengan desain karakter yang sangat lucu, yang sangat cantik, dan juga genre yang memuaskan, fantasi action. Lantas, apakah ini anime bakal mengecewakan atau tidak? Sudah gue katakan di awal, ini gak usah pernah diantisipasi. Anime yang pantas diantisipasi itu adalah seperti Shingeki no Kyojin dan Machi, Mahoka. Mereka punya nama besar, yang sequelnya pun harus bisa menyesuaikan dengan namanya. Seperti itu. Jadi kalau untuk judul-judul yang kalau kita lihat rekam jejaknya itu yang membuat kita ya biasa-biasa aja, jangan terlalu dibawa pusing ya. Jadi jangan kaget kalau kecewa, dan ya biasa saja gitu loh. Jangan merasa aduh jelek, aduh gimana sih ini, aduh bang CRY tolong review dan katakan ampas-ampasnya nih anime. Enggak, gue gak akan kayak gitu, karena gue pribadi nggak antisipasi nih anime. Itu terbukti dari 5 anime yang gue antisipasi itu nggak ada Kimito Boku no Saijo ya, karena
nggak ada yang harus diantisipasi dari anime, sudah jelas arahnya kemana, seperti itu. Oke ya, jadi itu saja sih yang biasa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau misalnya teman-teman ada nanya-nanya di kolom komentar, silahkan bertanya. Insya Allah bakal gue jadikan video juga di hari-hari berikutnya. Oke, itu sekian dari gue. I'm CRY and see you next time.